Marhaban ya Ramadan. Sesaat lagi kita ikuti Tartil Al-Quran. Acara ini didukung oleh Min 3 Magetan, Min 2 Magetan, Madin Al-Muslimun, Min 15 Magetan, Min 6 Magetan, SDN Sumber Agung, Min 16 Magetan, MI Rejomolyo, Min 5 Magetan, SDN Sidowaya 2. Acara ini juga bisa ditonton di aplikasi Xbis Radio dan juga di rasiafm.co.id. Rasi 90,6 FM, radio inspiratif dan informatif. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Rasi, siang kali ini ketemu lagi di acara Tartil Al-Quran di hari Kamis 21 Maret 2024. Dan siang kali ini sahabat Rasi, Rara ditemenin sama Min 15 Magetan ya. Tentunya untuk sahabat Rasi silahkan Anda bisa melihat, Anda bisa mendengarkan untuk acara Tartil Al-Quran di siang kali ini jam 13 sampai nanti jam 14 sore ya. Nanti kita juga live di Xbis Radio dan juga website kita di www.rasiafm.co.id. Dan untuk Min 15 Magetan, tentunya untuk sahabat Rasi, ada teman-teman yang sudah sangat luar biasa tampil, ada di depan sana. Ada Ratu Adila Galuh yang tentunya nanti akan membacakan surat Al-Mulk ayat 1 sampai 14. Ada juga Ahmad Zaki Arifin akan membacakan surat yang sama dari ayat 15 sampai 22. Sementara Akhila Kalwa At-Taufiqi juga akan membacakan surat yang sama ayat 23 sampai 30. Sementara Adibah Fitria Al-Humaira akan membacakan surat Al-Haqqah yaitu 1 sampai 18. Sementara ada Nada Aulia Roshidah yaitu akan membacakan surat yang sama dari ayat 19 sampai 50. Benar ini 19 sampai 50 ya? Betul, oke. Dan di samping Rara ini sudah ada, wah, Rara grogi. Ada dua sahabat Rasi ya. Ada Bapak Muhammad Nurul Irwan. Ini yang satunya nggak ditulis namanya. Beliau namanya siapa? Mas, namanya siapa? Juli. Setelah April, Mei, Juni, Juli. Iya itu ya. Dulu kayaknya sama Pak Juli ya. Iya. Yang bulan tahun lalu ya. Tahun lalu. Alhamdulillah sekarang ganti Pak Irwan. Kenapa ganti Pak Irwan? Kenapa Pak? Baik. Pak Irwan mah orangnya cool ya, kulkas. Baik sahabat Rasi, jangan kemana-mana ya. Aduh, ada Ratu Adila Galuh yang siang kali ini sudah hadir di depan sana yang tentunya akan membacakan surat Al-Mulk ayat 1 sampai 14. Sudah siap? Siap. Langsung aja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam
وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير Sadaqallahul azim. Terima kasih. Alhamdulillah sangat lancar ya Mbak Ratu ya. Persiapannya berapa hari Mbak Ratu? 2 hari. 2 hari. Langsung belajar sendiri apa diajarin sama pembimbingnya Pak Irwan? Oh, sama Pak Juli. Siap-siap. Pantas semangat ya. Oke. Rara kalau diajarin sama Pak Juli juga semangat. Ngaji terus Pak. Oke, terima kasih untuk Mbak Galuh ya. Kalau untuk Mbak Galuh kelas berapa sih Pak? Kelas 6. Kelas 6. Oh, kelas 6 berarti sebentar lagi lulus. Iya. Oke. Sementara kalau dari kandungan sendiri dari surat Al-Mulk ayat 1 sampai 14 ini tentang apa? Pak Irwan apa Pak Juli? Monggo. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah ma ba'dah. Untuk surat Al-Mulk ini kita angkat karena ini memang kandungannya luar biasa. Okay. Selain itu juga keutamaannya juga luar biasa. Sebelum masuk ke kandungannya, ini ada cerita sedikit bahwa ada hadis menyatakan man qara'a surah tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin, maka barang siapa yang membaca surat Al-Mulk setiap malam, maka ini akan dibebaskan Allah dari siksa kubur. Jadi ini ayatnya, suratnya tidak panjang, hanya 30 ayat. Paling kalau kita baca itu ya sekitar 10 menit selesai, dibandingkan tidur kita yang 6 jam, 7 jam. Bangkongnya sama lihat HP-nya belum, bangkongnya tambah 5 jam. Jadi sangat pendek saya kira. Jadi ini mungkin bisa kita amalkan karena memang ini surat ini sangat penting. Surat ini diawali dengan lafaz tabarakalladzi biyadihil mulku. Ini pujian. Pujian Allah, Maha Suci Allah dan seterusnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah itu yang menciptakan kematian. Jadi Allah yang menciptakan kematian dan juga menciptakan seluruh alam semesta. Jadi surat ini sangat luar biasa. Kemudian yang kedua tadi surat ini juga menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang pernah diceritakan kematian tidak percaya, diceritakan hari kiamat tidak percaya, itu nanti kelak akan dilemparkan ke dalam api neraka. Apakah mereka menyesal? Ya tentu pasti menyesal. Ada penyesalan. Jadi ada dialog di situ. Jadi surat ini sebenarnya surat untuk renungan, ada dialog di situ. Jadi contoh ada di surah di ayat ke-8 itu takadu tamayyazu minal ghaidh kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Pernah ndak dikasih tahu? Pernah ndak ada yang mengingatkan? Qalu bala. Ahli-ahli neraka itu bilang, iya, dulu kita dikasih peringatan, tapi balelo.
Akhirnya apa yang terjadi? Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu kami itu mendengarkan, pasti kami tidak berada di sini. Betul. Tapi pengakuan itu juga percuma. Terakhirnya fa'tarafu bidambihim, akhirnya mereka mengakui bahwa mereka itu berdosa. Tapi ya pengakuannya sudah percuma karena tempatnya memang sudah berada di sana. Jadi mumpung kita masih ada di sini, waktu yang sebentar ini, Ramadan ini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih untuk Pak Irwan untuk penjelasan dari surat ini ya. Dan tentunya untuk sahabat Rasi, jangan lupa terus untuk memperhatikan dan juga melihat ya acara-acara di Radio Rasi FM. Tidak hanya tartil Al-Quran saja, Rara juga mau mengingatkan untuk Anda bisa mendengarkan, yaitu ada khidmat Ramadan, ada tausiah, ada dai cili ya, dan masih banyak acara-acara di bulan Ramadan untuk tahun 2024. Nanti ada penampilan yang kedua dari Mas Ahmad Zaki Arifin akan membacakan surat yang sama dari ayat 15 sampai 22. Tetap di tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Rasi 90,6 FM. Tadi Rara kok sempet kaget, udah mau bubar. Rara udah semangat, udah mau gini ya, ternyata belum. Dimulai lagi. Ya udah deh, karena perjalanan kita juga baru saja dimulai, saat Rasi baru berjalan beberapa menit saja. Tadi baru saja ada tampilan dari Mbak Ratu Adila Galuh ya. Kalau yang di sana itu ada Mas Ahmad Zaki Arifin. Ini laki-laki sendiri. Mas Ahmad pakai mikrofonnya ya. Mas Ahmad kelas berapa Mas Ahmad? Kelas 6. Apa saudaranya Ahmad Dhani bukan? Bukan. Kelas 6. Berarti sudah mau lulus ya? Tinggal berapa bulan lagi? Berapa Pak? 2 sampai 3 ya. Berarti tinggal sebentar lagi. Kenapa Pak? Oke. 2 ditambah 2 sama dengan berapa Pak? 5 bukan? Oh bukan. Untuk Mas Ahmad ini akan membacakan surat yang sama ya seperti Mbak Ratu, ayat 15 sampai 22. Semangat ya Mas Ahmad ya. Iya. Silahkan Mas Ahmad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Walaqad kadzdzaba alladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ilat tayri fawqahum saffati wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur.
أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم صدق الله العظيم. Masya Allah, saya sampai merinding mendengarkan suaranya Mas Ahmad ya. Tajwidnya, panjang pendeknya benar-benar sangat luar biasa. Kalau Rara boleh tahu pakai metode pembelajaran apa sih Pak Juli? Pakai pembelajaran metode UMI. Pakai metode UMI ya. Serius, baru kali ini Rara merinding banget. Tepuk tangan untuk Mas Ahmad ya. Luar biasa. Udah nggak bisa berkata-kata Rara ya. Mungkin mau dijelaskan saja Pak. Monggo silahkan tentang kandungannya. Merinding dari pelafalan ngajinya sudah luar biasa, kandungannya juga luar biasa. Jadi ayat ini tadi, surat ini tadi diawali ayat huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula. Ini menegaskan kembali bahwa Allah itu berkuasa mutlak atas segala sesuatu. Atas keadaan manusia apapun, atas kondisi alam apapun, makhluk-makhluk yang ada di dunia ini semuanya atas kuasa mutlak. Semuanya bergantung kepada Allah. Semuanya bergantung kepada Allah. Nah, yang dibacakan tadi yang kedua ini tadi semuanya uslubnya, kalau kita berbicara tentang ilmu Al-Quran itu uslubnya semuanya pakai kalam insya. Hampir semuanya kalam insya, artinya itu pertanyaan. Pertanyaan kalau dalam bahasa Indonesia itu ya kurang lebih pertanyaan yang sifatnya retoris. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Kenapa? Karena jawabannya sudah ada, sudah pasti, sudah diketahui hampir semua orang. Ya. Aamintum man fis sama. Kira-kira kita itu duduk di sini aman atau enggak? Apakah ada jaminan keamanan kita duduk di sini? Bisa ya, bisa tidak. Ya kan? Aamintum man fis samai. Kemudian amintum man fis samai ayyursila alaikum hasiba. Kita duduk bisa jadi ada angin topan. Kita duduk tiba-tiba ada gempa. Jadi seolah-olah menurut kita aman, tetapi belum tentu. Banyak kasus orang duduk kemudian tiba-tiba meninggal kena gempa, meninggal kena angin dan seterusnya. Jadi apapun kondisi kita itu semuanya bergantung kepada kuasa Allah. Jadi alangkah baiknya jika setiap aktivitas kita, setiap kondisi kita itu selalu kita awali dengan bismillah, kita akhiri dengan alhamdulillah. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi dengan diri kita. Karena kita itu, kondisi kita saat ini itu ada dalam kuasanya Allah. Ada dalam kuasanya Allah. Kemudian ada juga di sini disisipkan di tengah-tengah ayat tadi, awalam yarau ila tayri fawqahum safati wa yaqbidun. Tidakkah kamu lihat burung? Nah, ini cerita langit, cerita bumi. Itu ada lagi di tengah-tengahnya ada ayat, apakah kamu tidak lihat burung itu bisa terbang? Siapa yang bisa menerbangkan itu? Kira-kira siapa yang kok bisa tidak jatuh gitu? Nah, artinya dari ayat ini kita itu dituntut untuk meneliti bagaimana burung itu bisa terbang tanpa jatuh. Nah, kalau kita meneliti itu, kemudian ada ilmu tentang burung, kemudian biologi atau apa semacamnya itu juga anjuran dari Al-Quran. Kita belajar ilmu-ilmu biologi, fisika, seterusnya. Akhirnya terciptalah kapal terbang. Inspirasi dari itu. Kemudian diakhiri
afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Ayat sebelumnya, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Nah, rizki itu siapa yang memberi? Dari siapa yang memberi? Ya dari Allah. Nah, rizki itu yang memberi dari Allah. Tapi kita yang ada di sini itu berusaha mencari rizki tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi apapun kondisi kita, intinya itu kita semuanya harus tetap selalu bergantung kepada Allah. Kita tidak bisa lepas dari kuasa Allah dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Maka sekali lagi jangan lupa kita setiap aktivitas ucapkan Bismillah, kemudian diakhiri Alhamdulillah. Mulai lagi Bismillah, terakhir Alhamdulillah. Begitu seterusnya dalam hidup sampai nanti kita ajal menjemput kita. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk Pak Irwan ya. Ya semoga saja untuk sahabat Terasi tetap mengamalkan ilmu-ilmu yang memang terkandung dari surat Al-Mulk tadi ya, dari ayat 15 sampai 22 yang sudah dijelaskan sama Bapak Irwan ya. Sahabat Terasi, nanti masih ada penampilan yang ketiga, yaitu Mbak Akhila Kalwa atau Vicky. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sahabat Terasi, alhamdulillahirrabbilalamin, kita ketemu lagi di Tartil Al-Quran ya. Dan sebelum Rara mau melanjutkan, ini kayaknya ada di atas sana ya. Bacaan dari sini boleh nggak sih Pak? Kelihatan nggak dari situ? Sebentar. Ada yang masuk di aplikasi Express Radio, ada yang namanya Mas Yasrif ya. Masya Allah, tabarakallah, suara Mas Ahmad bikin saya merinding. Bener kan? Seperti yang sudah Rara alami. Alhamdulillah. Apa itu? Suaranya merdu, tajwidnya bagus, panjang pendeknya pas banget. Selamat untuk Min 15 Magetan punya anak didik yang sangat luar biasa. Salam buat Pak Juli. Alhamdulillah Pak Juli. Bangga nggak sih Pak punya anak didik yang sangat luar biasa seperti mereka ini? Bangga, tapi yang lebih bangga adalah orang tuanya. Masya Allah. Karena anaknya luar biasa sekali. Berarti bukan Rara saja ya yang merasakan, ternyata pendengar pun ikut merasakan yang namanya merinding ya. Betul. Oke, benar-benar sangat luar biasa. Tepuk tangan lagi untuk Mas Ahmad ya. Wow. Dan untuk Mbak Akhila sudah siap untuk bisa meneruskan surat selanjutnya, ayat selanjutnya, maaf ya, dari ayat 23 sampai 30. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Qul huwar rahmanu amanna bihi
وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Sadaqallahul azim. Terima kasih untuk Mbak Akhila. Kalau Mbak Akhila sendiri kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6, berarti sudah mau lulus ya. Mau meninggalkan min 15 Magetan. Kira-kira mau meneruskan kemana nanti? Pondok Pondok, kemana kira-kira? Lirboyo. Oke. Ada pesan tersendiri nggak sih untuk min 15 Magetan selama udah berapa tahun ya? 6 tahun sekolah di sana. Apa yang paling mengesankan banget di sana di min 15 Magetan? Apa yang mengesankan? Ada Pak Juli atau ada Pak Irwan? Atau jajanannya? Atau teman-temannya? Pak gurunya enggak? Pak gurunya enggak. Pak gurunya enggak termasuk mengesankan, Pak. Gimana, Pak? Kurang mengesankan Pak Juli, Pak Irwan. Tapi ya sudahlah. Tapi emang teman-temannya itu yang paling ketemu setiap harinya itu beda, Pak. Ya kan? Berangkat bareng, pulang bareng. Kalau sama Bapak kan enggak pulang bareng. Oke. Kalau dari kandungan ayat 23 sampai 30 sendiri tentang apa sih Pak Irwan? Monggo silakan. Yang bagian ketiga ini ya kurang lebih jawaban dari yang pertanyaan yang tadi. Jawaban yang tidak perlu, yang mungkin kesannya retoris tapi kemudian dijelaskan sendiri oleh Allah. Di situ disebutkan kul huwallazi, itu banyak kata kul, katakanlah. Siapa Muhammad? Katakanlah Nabi Muhammad, katakanlah. Ada berapa kali tadi diulang? 5 kali atau 6 kali tadi. Itu semua penjelasan dari ayat-ayat sebelumnya, kurang lebih seperti itu. Yang pertama, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Katakanlah wahai Muhammad, Allah lah yang membuatkanmu, maksudnya kamu sekalian, orang-orang itu, mulai dari pendengaran, penglihatan, kemudian hati nurani, itu yang menciptakan semuanya adalah Allah. Tapi yang bersyukur itu cuma sedikit. Ya. Apa maknanya bersyukur? Bersyukur itu memanfaatkan semua pemberian Allah sesuai dengan perintahnya. Artinya melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangnya, itu maknanya bersyukur. Tapi mayoritas kita, ya ini untuk introspeksi kita termasuk yang ngomong terutama, itu masih banyak perintah-perintah yang ditinggalkan dan larangan-larangan yang dijalani, kebalik malahan. Ya, jadi itu namanya kurang bersyukur. Kemudian ketika diceritakan kematian seperti ini, hari akhirat seperti ini, mereka malah berkata, wa yaquluna mata hadzal wa'du, kapan itu terjadi? Mereka malah berkata seperti itu, wa yaquluna mata hadzal wa'du, kapan itu terjadi? Seolah-olah seperti napa jawane ngece nopo-nopo istilahnya, dikandani seperti itu, malah kapan, malah nantang istilahnya. Apa enek? Apa enek? Nah, nanti ketika waktunya sudah tiba, nah baru di situ kenyataan ini siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang berada di jalan yang sesat, siapa yang berada di jalur yang kebenaran. Itu pada waktunya ketika kematian sudah tiba, ketika hari akhir sudah tiba, baru semuanya jelas ada di situ. Nah, kemudian yang menarik, surat Al-Mulk ini di akhir-akhir ayat itu ditutup dengan sebuah pertanyaan. Kembali sebuah pertanyaan. Ini menunjukkan bahwa dalam surat ini kita itu untuk diajak merenung, diajak berdialog. Allah bertanya kepada kita untuk menjawab diri kita seperti apa. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Jika air itu kering, siapa yang bisa mengalirkan? Jadi kurang lebih di akhir itu, siapa yang bisa mengalirkan air? Selesai ayatnya, suratnya. Jadi
Ini saya kira surat yang sangat luar biasa, mulai awalan sampai akhir. Ini dilihat dari segi bahasanya juga bagus, maknanya juga bagus, keutamaannya juga luar biasa. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk Pak Irwan ya. Teman-teman dari Min 15 Magetan masih semangat? Masih semangat? Jangan kemana-mana. Masih sama siapa? Masih sama siapa? Min 15 Magetan. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sahabat Terasi, kembali lagi di acara Tartil Al-Quran untuk kesempatan hari ini ya, tanggal 21 Maret 2024 bareng Min 15 Magetan. Sebelum Hararap mau melanjutkan di Tartil Al-Quran, di samping sana sudah ada Mbak Adibah Fitria Al-Humaira ya. Harap mau menyapa teman-teman yang ada di fanpage Radio Rasi FM. Ini ada Cak Rohim, katanya barokah, barokah dan barokah. Ada Ramilan, alhamdulillah barokah untuk bulan yang penuh rahmat. Ada Bapak Dion Ismaun, ada juga Masya Allah sangat luar biasa. Ada juga pecinta Natasha Madiun Raya. Wah, Min 15 Magetan hebat. Saya ikutan bangga punya anak didik yang sangat luar biasa seperti teman anak-anak tadi. Semoga nantinya ilmu yang didapat dari anak-anak ini bisa bermanfaat ya untuk anak-anak, katanya gitu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di fanpage Radio Rasi FM ya. Jadi buat sahabat Rasi silahkan untuk bisa menonton, bisa melihat di fanpage kita sudah live juga, dan juga di Express Radio sana sudah bisa berkomentar semuanya di sana ya. Pokoknya komentarnya yang positif, yang penting ya. Yang di sana kecil ya. Ada Mbak Dibah Fitria Al-Humaira. Mikrofonnya dipakai sayang. Kelas berapa? 2. Kelas 2. Kalau tadi kelas 6, sekarang ini kelas 2. Kenapa dipilihnya yang berbeda-beda Pak Juli? Pak Juli apa Pak Irwan yang milih? Kenapa Pak Juli? Ini yang kelas 2 sudah pencapaian yang tertinggi, yang kecil kelas 2 diambil, yang gitu. Yang kelas 6 kan yang kelas 6 yang terbaik. Kalau ini yang kelas yang terendah dan terbaik. Terbaik. Iya. Masya Allah. Biar ada semangatnya untuk yang kelas-kelas atas. Seperti itu. Gitu. Iya. Siap ya. Oh, kado perpisahan. Kado yang sangat kado yang sangat luar biasa. Iya. Tadi ditampilkan sama ini ya. Betul. Ya, itu untuk perpisahan. Untuk Mbak Adibah sudah siap sayang? Siap ya, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Kazzabat Samud wa 'adun bil qari'ah. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة
وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, kecil-kecil cabai rawit juga sangat luar biasa ya. Tepuk tangan dong untuk Mbak Adibah ya. Semangat ya Mbak Adibah ya. Kelas 2 tapi sudah sangat luar biasa ya. Salam untuk orang tuanya ya. Oke, kalau dari surat Al-Haqqah ayat 1 sampai 18 ini tentang apa sih Pak Irwan? Monggo silakan. Bismillah. Al-Haqqah, Al-Haqqah itu maknanya hari kiamat. Jadi ini cerita tentang hari kiamat dan sesudah hari kiamat, yang terjadi sesudah hari kiamat. Jadi kita berbicara tentang hal-hal yang gaib sebenarnya, yang mungkin kalau dirunut akal mungkin tidak sampai. Ini sampainya itu kalau dicapai dengan keimanan. Jadi Al-Haqqah ini maknanya kiamat. Makna asalnya itu adalah sesuatu yang pasti, dari kata hakun, pasti. Al-Haqqah, sesuatu yang pasti. Kiamat disebut sesuatu yang al-haqqah karena pasti terjadi. Jadi nama kiamat itu macam-macam. Dalam Al-Quran ada Al-Qiyamah sendiri, ada surah sendiri. Al-Haqqah ini juga maknanya kiamah. Al-Qari'ah itu juga maknanya kiamat juga. Jadi tergantung penyebutannya. Nah, Al-Haqqah ini sesuatu yang pasti terjadi, tetapi banyak kaum-kaum yang terdahulu, ini cerita lagi kaum-kaum yang terdahulu untuk iktibar bagi kita, bahwa bisa jadi itu kaum terdahulu, bisa jadi nanti kasusnya terjadi di kaum kita saat ini. Jadi kaum terdahulu seperti kaum Ad, kaum Samud, kemudian Fir'aun, kaumnya Nabi Lot, terus siapa lagi disebutkan tadi, kaumnya Nabi Nuh, itu semuanya ketika diberi kabar tentang hari kiamat itu semuanya tidak percaya, semuanya mendustakannya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka diberi kiamat sendiri oleh Allah. Kiamatnya berupa kiamat sugro, kiamat kecil saja. Berupa apa? Berupa bencana alam. Kaum Ad, Samud itu disebutkan wa amma adung fa'uhliku birihin sarsarin atiyah. Kaum Ad itu diazab Allah, diberi dalam tanda kutip kiamat sughra, itu kiamat yang kecil, itu dengan angin topan selama 7 hari 8 malam berturut-turut, tumbang semua, tidak bersisa. Kaum Ad juga begitu, dikasih gempa, dikasih petir sekali selesai. Wa amma tsamudu fa'uhliku bit-taghiyah, petir suara yang sangat keras, sekali selesai. Jadi kaum Ad, kaum Samud itu musnah, punah sudah. Jadi terakhir di situ fahal tara lahum mim baqiyah, ini merujuk pada kaum Ad, kaum Samud, kaum Arab yang sudah punah. Lu sekarang kaum orang Arab masih ada? Ya, kalau dalam sejarah Arab itu ada dua. Ada Arab Baidah, ada Arab yang Baqiyah. Arab Baidah itu Arab yang sudah punah, sudah musnah. Contohnya kaum Ad, kaum Samud, ini Arab yang sudah punah, tidak punya anak turun lagi sudah. Kemudian ada lagi Arab yang masih sisa, itu keturunannya kaum Jurhum, kemudian Nabi Ismail dan seterusnya. Itu yang masih sisa sampai sekarang, yang mereka semuanya beriman kepada Allah. Nah, kemudian nanti faidza nufikha fis-suri nafkhatu wahidah, sangkakala itu pasti nanti akan ditiup dengan sekali tiupan. Nah, ketika itu ditiup, fahumilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah, gunung itu semua diterbangkan, dibenturkan semua, selesai. Itu kiamat seperti itu. Ini gambaran saja, ini berupa tamsil, gambaran saja, agar kita itu mudah memahami saja ya. Jadi realnya bagaimana kiamat, wallahu alam. Kapan yang terjadi juga wallahu alam. Ini hanya gambaran agar kita mudah memahaminya saja. Kemudian, nah ketika itu terjadi,
Nah, baru setelah itu amal-amal manusia nanti dipertanggungjawabkan amal-amalnya di dunia. Itu baru manusia itu masuk episode baru istilahnya, masuk babak baru, kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk Pak Irwan ya. Dan nanti juga masih ada penampilan yang terakhir untuk sahabat terasi, ada Nada Aulia Roshida. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sahabat terasi, terima kasih masih menyimak, masih menonton dan juga masih mendengarkan Radio Rasi FM di acara Tartil Al-Quran ya. Rara mau menyapa, ternyata Pak Ramelan ini selaku kepala sekolah dari Min 15 Magetan ya. Nggih. Oh, ngeten. Nggih, moga-moga lekas diberikan sehat dan nantinya bisa nggih, sampaikan salam juga dari kita nggih. Oke, ada penampilan terakhir Mbak Nada Aulia Roshida ya. Kelas berapa sayang? Kelas 2. Temenan sama ini Mbak Diba, satu kelas kah? Ya. Oh iya, oh bestie. Satu bangku juga? Enggak. Oh enggak. Teman satu bangkunya siapa? Aku. Iya. Satu bangku. Yola. Oh Yola. Oh loh. Oh Yola seharusnya tampil ya. Yola. Oh temannya siapa? Yola langsung melorot. Oh Yola ternyata Min 15 Magetan juga. Sana tampil sana ayo. Ngaji apa Yola yang bisa Yola? Ya udah deh, Yola nanti tahun depan ya insya Allah ya. Amin. Sekarang Mbak Nada dulu yang mau membacakan surat Al-Haqqah ayat 19 sampai 50. Sudah siap sayang? Iya, langsung ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية Qulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuduhu faghulluh thumma al-jahima salluh thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an faslukuh Innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin falaysa lahul yawma hahuna hamim wa la ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sya'ir qalilan ma tu'minun wa la biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun Tanzilum min rabbil alamin
walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin fama minkum min ahadin anhu hajizin wa innahu latazkiratun lil muttaqin wa inna lana'lamu anna minkum mukazzibin wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Shadaqallahul azim. Terima kasih untuk Mbak Nada ya. Ini penampilan terakhir dari Min 15 Magetan. Sekali lagi Rara mau mengucapkan terima kasih untuk Mbak Ratu, Mas Ahmad, Mbak Akhila, Mbak Adibah dan juga Mbak Nada ya. Insya Allah tahun depan moga bisa ketemu lagi dengan anak-anak yang lainnya ya, insya Allah, amin. Dan untuk kandungan surat Al-Haqqah ayat 19 sampai 50 sendiri tentang apa Pak Irwan? Monggo silahkan. Ini intinya itu kelanjutan dari yang kiamat tadi. Jadi setelah peristiwa hari hanya kiamat itu apa yang terjadi? Jadi yang terjadi itu adalah tentu pertanggungjawaban dari amal-amal kita di dunia. Ada dua. Yang pertama, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ada yang menerima catatan amal itu dari tangan kanan. Saking senengnya dia itu sampai bilang, ini lo deloken, ini lihat, ha umqra'u kitabiyah, silakan dibaca. Saking senengnya itu. Iya. Kemudian setelah itu tentu dia dimasukkan ke dalam surga, mendapat kenikmatan yang macam-macam yang tidak bisa kita bayangkan untuk kenikmatannya. Kemudian ada lagi satu golongan, fa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ada yang menerima catatan amal itu dari tangan kiri, pengennya ya tetap ngambil pakai tangan kanan, tapi tidak bisa, tetap tangan kiri yang maju. Nah, orang yang mendapat ini pasti ngalamat jelek, sampai ketika dia menerima itu dia berkata ya laitani lam uta kitabiyah, mbok ya ora rasa dikei. Bang Wijowanya seperti itu, mbok rasa dikei ya nyapong, ngoten. Saking saking ndak pengennya menerima catatan amal itu, saking kecewanya dia. Kecewa kepada siapa ya? Tentu kepada dirinya sendiri. Ya. Kemudian tentu setelah itu dia dimasukkan ke dalam neraka dengan berbagai macam siksa, berbagai macam hinaan, siksaan dan seterusnya. Nah, di situ ketika hari itu dia baru sadar bahwa halaka anni maliyah, halaka anni sultaniyah, hartaku itu tidak ada gunanya, harta yang tidak diamalkan untuk kebaikan. Kekuasaanku, meskipun kekuasaannya raja, terus di atasnya raja atau menteri atau apa namanya itu tidak ada gunanya semua. Pada hari itu dia baru sadar itu. Ya laitaha kanatil qadiyah, dia mbok mandaro wae, setelah kematian itu mbok selesai saja urusan itu. Karepnya seperti itu. Dia sampai berkata ya laitaha kanatil qadiyah, mbok ya mati itu selesai. Mungkin ini yang ada di pikirannya nanti orang-orang yang bunuh diri itu, mungkin dia pikirannya itu ketika mati masalah di dunia selesai, padahal enggak. Masih itu ngurus baru KTP. itu baru mulai masalah yang baru. Iya. Baru mulai masalah yang ngurus baru. kakak baru ya. Kakak baru. Jadi seperti itu. Jadi urusan kita itu tidak selesai di dunia saja, tapi urusan kita itu di dunia itu kita ladang, kita amal, urusan itu sampai sampai tidak ada akhirnya. Karena ulama mengatakan kita itu diciptakan untuk selama-lamanya, hanya beda alam saja. Ini kemarin di alam kandungan, sekarang alam dunia, besok di alam barzah, alam surga, alam dan seterusnya. Jadi di surga kita selama-lamanya. Jadi ya seperti itu. Jadi semuanya kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Batasnya itu adalah al-haqqah, kiamat yang pasti terjadi.
kurang lebih seperti itu. Matur nuwun. Terima kasih untuk Pak Irwan ya. Mungkin apa yang mau sedikit disampaikan Pak Juli atau Pak Irwan mewakili dari Min 15 Magetan, monggo silahkan. Mpun rasa rebutan bareng-bareng nggih mboten napa. Dikeki mik ra gelem. Wis jenengan mawon Pak Irwan, monggo entekno Pak. Nggih. Napa, Pak? Terserah Bapak. Harapan. Iya, harapan juga boleh. Nggih. Semoga ini acara yang luar biasa. Ini dakwah secara digital, nggih, dakwah modern. Ya, untuk Rasi FM terima kasih telah memberi kami tempat, telah memberi kami fasilitas untuk penyaluran bakat dari anak-anak kita. Iya. Dan semoga acara ini tetap berlangsung Amin. tahun-tahun ke depan. Semoga Rasi juga tambah maju, tambah Amin. jaya, program-programnya berkualitas, Amin. inovasi-inovasi yang baru mulai dari streaming dan seterusnya luar Iya, biasa. insyaallah. Matur nuwun, niku mawon. Terima kasih dan semoga saja nanti Min 15 Magetan tahun depan bisa kita ketemu lagi ya dengan yang penampilan-penampilan yang tambah luar biasa. Dan sahabat Rasi, karena waktu yang harus memisahkan kita untuk kesempatan siang kali ini di Tartil Al-Quran untuk kesempatan hari Kamis 21 Maret 2024, kayaknya Rara harus ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman semuanya sudah hadir di sini. Dan insya Allah Senin 25 Maret 2024 kita bakal ketemu sama Min 6 Magetan. Rara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Tartil Al-Quran. Acara ini didukung oleh Min 3 Magetan, Min 2 Magetan, Madin Al-Muslimun, Min 15 Magetan, Min 6 Magetan, SDN Sumber Agung, Min 16 Magetan, MI Rejomolyo, Min 5 Magetan, SDN Sidowaya 2. Acara ini juga bisa ditonton di aplikasi Xbis Radio dan juga di rasiafm.co.id.